Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Pada video ini saya akan menjawab latihan soal nomor 3, di mana soalnya itu sebuah kendaraan melaju dari satu titik ke titik lainnya. Buatlah program dalam C++ yang dapat menghitung kecepatan rata-rata berdasarkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Baiklah, langsung saja di sini kita bahas. Yang pertama itu ada deskripsi program, yang dimana deskripsi program itu adalah penjelasan tertulis mengenai tujuan, fungsi, dan cara kerja suatu program secara umum. Deskripsi ini biasanya mencakup input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan output yang dihasilkan. Di sini sudah saya buat deskripsi programnya, yang dimana program ini adalah alat yang mudah digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata kendaraan Anda. Cukup masukkan jarak yang ditempuh dalam kilometer atau mil dan waktu perjalanan dalam jam dan menit. Dan program akan menghitung kecepatan rata-rata Anda dalam kilometer per jam atau mph. Ideal untuk pengemudi, pengendara sepeda, pelari, atau siapapun yang ingin melacak kecepatan perjalanan mereka. Dengan kalkulator ini Anda dapat memantau efisiensi perjalanan Anda, merencanakan perjalanan dengan lebih baik, dan menganalisis kinerja Anda. Selain deskripsi program, selanjutnya itu algoritma, yang dimana algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami seperti bahasa manusia. Di sini algoritmanya sudah saya buat. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua itu ada masukkan jarak tempuh kendaraan. Saya buat dalam kilometer atau meter. Yang ketiga itu ada masukkan waktu tempuh kendaraan dalam jam, menit, atau detik. Yang ketiga itu yang keempat itu hitung kecepatan rata-rata. Yang kelima tampilkan hasil kecepatan rata-rata. Dan yang terakhir atau yang keenam itu selesai. Selanjutnya itu ada pseudocode, yang dimana pseudocode ini adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai kode pemrograman tetapi tidak mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode digunakan untuk merancang algoritma sebelum diterjemahkan ke dalam kode program yang sebenarnya. Di sini pseudocode-nya saya menggunakan double, jarak, waktu, kecepatan itu double. Begin, masukkan jarak tempuh kendaraan, rate-nya jarak, masukkan waktu tempuh kendaraan, rate-nya waktu, di mana kecepatan itu jarak per waktu. Word-nya kecepatan rata-rata kendaraan adalah kecepatan kilometer per jam, dan yang terakhir itu N. Oke, selanjutnya itu flowchart, yang dimana flowchart ini adalah diagram yang menggambarkan aliran proses dalam suatu algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart membantu memvisualisasikan logika program yang memudahkan pemahaman alur eksekusi program. Di sini sudah saya buat. Untuk flowchart itu sendiri, untuk bagian start dan endingnya itu kita menggunakan bentuk oval. Untuk input dan output itu kita menggunakan jajar genjang, sedangkan proses kita menggunakan persegi panjang. Dan jangan lupakan aliran-aliran seperti tanda panah ini. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang C++-nya. Nah, kita pilih file yang akan kita simpan. Di sini saya namai filenya itu latihan soal 3. Simpan, lalu kita klik finish. Oke, kita mulai. Yang pertama itu kita masukkan input iostream.
Selanjutnya itu using namespace std. Selanjutnya itu in my jangan lupakan kurung awalnya. Sini kita masukkan jarak dan kecepatan. Waktu dan kecepatan. Selanjutnya itu kita masukkan dan cout itu masuk input jarak tempuh. Selanjutnya itu cout lagi, itu masukkan jarak tempuh dalam kilometer. Selanjutnya itu kita buat cin, dimana itu jarak. Oke, selanjutnya itu kita klik lagi cout. Kita input waktu perjalanan. Setelah itu cout lagi, itu masukkan waktu perjalanan dalam jam. Setelah itu kita fiksiin yang dimana itu waktu. Oke, selanjutnya itu tekan lagi cout, dimana itu menghitung kecepatan rata-rata. Selanjutnya itu kita ketik if, dimana oh iya di sini kita menggunakan if else. Itu kita pakai kurung awal. Ini kecepatan
itu sama dengan jarak per waktu. Selanjutnya itu kita buat sifat lagi, dimana waktu perjalanan harus lebih dari 0. Itu berarti dari jangan lupa diberi titik. Sini kita klik else, gunakan kurung kurawal lagi, dimana di sini itu kecepatan sama dengan jarak per waktu Nah, di sini juga kita klik out lagi, dimana ini menampilkan hasil. Selanjutnya kita klik lagi out. Nah, di sini kecepatan rata-rata kendaraan adalah oke. Nah, kalau sudah kita buat codingannya, langsung saja kita cek kebenarannya pada bagian build and run. Nah, di sini sudah ada masuk input jarak tempuh, masukkan jarak tempuh dalam kilometer. Kita ibaratkan 15 kilometer, kita enter. Nah, jadi di sini input waktu perjalanan, masukkan waktu perjalanan dalam jam, menghitung kecepatan rata-rata, waktu perjalanan harus lebih dari 0. Nah, mungkin itu saja penjelasan latihan soal ketiga dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.